Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru yaitu tentang himpunan. Nah, di mana dalam himpunan ini banyak sekali yang akan dibahas tentang kehidupan sehari-harinya, tentang cara pengerjaannya, dan lain-lainnya. Yuk kita belajar matematika. Materi inti pada bab himpunan diantaranya yang pertama ada tentang mengenal himpunan, selanjutnya tentang operasi pada himpunan, dan ada diagram Venn, serta penerapan himpunan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu cukup tentang ini saja, yaitu mengenal himpunan. Sekarang sebelum kita lebih jauh, kita akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisikan dengan jelas dan berbeda. Di sini yang menjadi patokannya itu adalah suatu kumpulan. Dan kumpulan itu harus jelas dan berbeda. Lambang suatu himpunan yaitu berupa huruf kapital. Jadi penulisannya itu harus A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Yang penting huruf kapital. Contoh himpunan dan bukan himpunan. Di sini diberikan 3 contoh. Yang pertama yaitu kelompok kendaraan bermotor. Yang kedua kelompok siswa di kelasmu yang berumur 13 tahun. Yang ketiga kumpulan makanan yang enak-enak. Kita jawab. Nah, pembahasannya yang pertama, kelompok kendaraan bermotor. Di sini dijelaskan kelompok ini merupakan kelompok himpunan. Kenapa? Karena syarat keanggotaannya didefinisikan dengan jelas, yaitu kendaraan bermotor. Kan kalau kita punya suatu kendaraan bermotor kan banyak sekali mereknya. Seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah anggota dari si himpunan tersebut. Karena jelas kendaraan bermotor. Yang kedua, itu kelompok siswa di kelasmu yang berumur 13 tahun. Nah, ini juga disebut himpunan. Karena syarat keanggotaannya itu didefinisikan dengan jelas, yaitu berumur 13 tahun. Makanya kalau seandainya ada yang kurang atau lebih dari 13 tahun, maka dia itu bukan anggota dari kumpulan tersebut atau bukan anggota dari himpunan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu kumpulan makanan yang enak-enak. Nah, kumpulan ini bukan merupakan himpunan karena syarat keanggotaannya tidak didefinisikan dengan jelas. Syarat yang diberikan bersifat relatif karena hanya dikelompokkan berdasarkan rasa enak tanpa ada keterangan enak dengan kriteria tertentu. Maksudnya, setiap makanan enak dari setiap orang itu kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin makanan yang ini menurut si A enak, tapi menurut si B tidak enak. Nah, itu kan tidak sama gitu. Makanya harus satu pendapat. Kalau umurnya 13 tahun, kita kan bisa lihat dari datanya, dari umurnya. Oh iya benar ini 13 tahun. Atau ini kendaraan bermotor, ya jelas ini adalah suatu kendaraan bermotor. Jadi intinya kalau mencari himpunan itu tentang sifat-sifat, yaitu ya seperti enak, ganteng, cantik, itu udah jelas bahwa sifat-sifat itu menandakan suatu yang bukan himpunan karena bersifat relatif. Selanjutnya kita ke penulisan anggota himpunan. Nah, penulisan anggota himpunan itu kita harus menggunakan kurung. Di mana kurung terus dikasih isi anggotanya apa, dipisahkan dengan sebuah koma, baru kurung tutup. Contohnya gini.
Nah, penulisannya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu dengan kata-kata. Jadi seperti ini, dijelaskan secara rinci dengan kata-kata. Ini dibacanya adalah himpunan A sama dengan adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Himpunan B adalah binatang berkaki 2. Nah, ini suatu himpunan. Kenapa? Bilangan prima yang kurang dari 15 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Binatang berkaki 2 itu bisa ayam, angsa, terus apa lagi lah banyak. Yang kedua itu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, berarti harus disebutkan. Nah, seperti ini. Ini hampir sama ya seperti yang atas. Kalau bilangan prima yang kurang dari 15 tuh ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus binatang berkaki 2 itu bisa ayam, bebek, kera, kanguru, dan lain-lainnya. Nah, di sini dijelaskan. Ini boleh menggunakan dengan kata-kata atau dengan mendaftarkan anggotanya. Ini sama saja. Cuma beda penulisannya saja. Dan yang terakhir itu dengan notasi pembentuk. Nah, ini. Ini contoh penulisan notasi pembentuk dari yang A. Ini bisa dibaca himpunan A sama dengan X di mana nanti selalu ada X terus garis lurus ya. X di mana X-nya itu kurang dari 15 dan X-nya itu suatu bilangan prima. Kalau kita pengen dijabarkan. Jadi kalau notasi pembentuk itu kita rubah ke dalam bentuk pembacaan matematika. Jadi himpunan A sama dengan X di mana X-nya itu adalah kurang dari 15 dan X-nya itu bilangan prima. Nah, sekarang kita belajar ke notasi pembentuk dulu. Sebelum itu kita harus hafal yang ini. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak koma-koma. Kita pernah bahas ini di bab pertama. Di mana anggotanya itu dari negatif yang tak terhingga, terus ke negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif itu sama seperti bilangan asli ya, cuma beda nama saja. Anggotanya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif, dari negatif tak terhingga seterusnya sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, sampai batasnya negatif 1. Bilangan ganjil positif, berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap positif, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktornya itu 1 dan dirinya sendiri. Angkanya itu mulainya dari 2 ya. Banyak sekali biasanya yang keliru kalau bilangan prima itu mulai dari 1. Nah, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, sekarang ditampilkan yang ini untuk perbedaannya. Yang pertama himpunan A, X di mana X-nya itu kurang dari 5 dan X-nya bilangan cacah. Nah, perbedaannya yang himpunan A sama himpunan B itu terletak di sininya. Kalau ini dibaca X kurang dari 5. Tapi yang ini X kurang dari sama dengan 5. Sama seperti ini. Ini X lebih dari 5. Kalau yang ini X-nya itu lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk perbedaannya, kalau yang ini berarti X-nya itu ada di antara 2 sampai 7. Sama aja ini. Cuma bedanya ada tanda sama dengan. Kita lihat contoh yang pertama. X kurang dari 5. Dan X-nya bilangan cacah. Kita lihat dulu bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulainya dari angka 0. Harus ditambahin nanti. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Di sini X kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 dari bilangan cacah itu hanya angka 0, 1, 2, 3, 4.
Dan selanjutnya himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tanda sama dengan ini menandakan angka 5-nya itu termasuk. Sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengan ini tidak termasuk. Makanya kalau yang C, berarti yang lebih dari 5 itu bilangan caca angkanya berapa aja? Ya dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau yang D, yang lebih dari sama dengan 5. Nggak ada sama dengannya, jadi mulainya dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini harus disesuaikan dengan bilangannya. Karena ini dimintanya bilangan caca. Seandainya ini X kurang dari 5, terus dimintanya bilangan prima. Kurang dari 5 dan bilangan prima, berarti 5-nya nggak termasuk, berarti angkanya 2 sama 3. Nah, seandainya yang E itu di antara 2 sama 7 yang bilangan prima. Nah, ini di antara 2 sama 7. Berarti angka berapa aja ini? Hanya sekedar angka 3 dan 5. Sedangkan yang ini ada sama dengannya. Berarti 2-nya boleh termasuk. 7-nya juga boleh termasuk. Dan bilangan prima. Kita lihat bilangan prima. Berarti angkanya adalah 2, 3, 5, 7. Sedangkan yang ini, kalau yang F itu yang sama dengannya cuma ada di 7. Yang 2-nya nggak ada, berarti 2-nya nggak boleh termasuk. Kalau 7 boleh termasuk asalkan sesuai dengan bilangannya. Kalau di sini bilangan prima, antara 2 sama 7, tapi 7-nya bisa termasuk. Berarti hanya 3, 5, dan 7. Selalu penulisan dari notasi bentuk itu adalah kurung, terus X di mana, terus ini bentuknya apa, baru dijelaskan X-nya itu bilangan apa. Gitu. Selanjutnya tentang anggota himpunan. Anggota himpunan sendiri memiliki notasi, yaitu penulisannya seperti E ya. Nah, ini namanya adalah elemen atau anggota. Oke, contohnya kita langsung saja. Diketahui himpunan P adalah X di mana X-nya itu di antara 2 dan 8. Ini ada sama dengannya, hati-hati. Dan X-nya itu bilangan prima. Berilah tanda elemen atau kalau yang ini namanya bukan elemen, agar pernyataan berikut bernilai benar. Nah, pernyataannya tuh yang ini. 2 itu apakah anggota himpunan dari P? 3 itu apakah anggota himpunan dari P? 4 anggota himpunan dari P, dan sampai 7 adalah apakah benar himpunan dari P. Kita lihat. Katanya X-nya itu di antara 2 dan 8 dan bilangan prima. Bilangan prima yang di antara angka 2 dan 8, tapi angka 2-nya itu bisa memenuhi adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Hanya angka ini saja. Artinya apa? Berarti kita ke ini dulu. Anggota yang 2. 2 itu apakah ada di P? Di sini udah jelas ya ada 2. Ya kan? Maka kita tulis elemen. 2 itu adalah elemen dari P. Selanjutnya 3. Apakah ada angka 3? Ya, ada. Berarti 3 juga elemen dari P. Apakah ada angka 4? Nggak ada. Maka di 4 itu bukan elemen dari P. 5. 5 itu adalah elemen dari P. 6 itu tidak ada, berarti bukan elemen dari P. Dan 7 itu adalah elemen dari P. Selanjutnya, banyak anggota himpunan. Nah, penulisannya itu adalah N kecil terus kurung. Nah, di sini kita sebutkan anggota himpunannya, nama himpunan apa, seandainya A atau B. Yang di kolom titik-titik ini A atau B, C, dan seterusnya. Contohnya, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 itu harus kita cari dulu. Yaitu angkanya 2, 3, 5, 7.
maka nilai dari NA, karena ini adalah himpunan A, NA-nya itu sama dengan 4, karena ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, seandainya sudah mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu ada ayam, itik, bebek, angsa, burung, maka nilai dari NB-nya itu adalah 5, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita ke himpunan kosong. Apakah himpunan kosong itu? Bukan yang isinya angka 0. Bedakan, kosong sama 0 itu berbeda. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, penulisannya itu bisa 0 dicoret atau kurung yang gak ada isinya. Pilih salah satu aja, ini maknanya sama. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Kan bilangan asli mulainya dari angka 1. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kurang dari 1. Apakah ada bilangan asli yang kurang dari 1? Tidak ada. Maka nilainya atau anggota himpunannya dari NA itu adalah kurung yang gak ada isinya. Kalau seandainya ada angka 0 aja, itu 0 itu suatu anggota ya. Nah, ini merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, B adalah himpunan nama hari yang diawali huruf B. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada yang depannya itu huruf B. Maka NB-nya itu adalah himpunan kosong. Nah, pilih salah satu saja, jangan digabungkan ya. Sekarang kita ke himpunan bagian. Nah, himpunan P dikatakan himpunan bagian dari Q jika setiap anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q. Nah, dinotasikan P itu himpunan bagian dari Q. Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu untuk himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Di mana N kecilnya ini adalah banyaknya anggota. Contohnya, tentukan himpunan bagian dari himpunan G. Di mana himpunan G itu anggotanya 1, 2, 5, dan 8. Maka kita jawab, kita tentukan dulu. Banyak anggotanya. Dari G itu ada 4, ya kan? Terus kita masukkan ke rumus ini, N besar sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka banyaknya himpunan bagiannya itu adalah 16. Kita jelaskan 16 itu siapa aja. Himpunan bagian dari G. Nah, yang pertama yang diisi itu harus ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak ada anggotanya ya. Setelah itu, patokannya dari sini. Himpunan yang memiliki satu anggota. Yang memiliki satu anggota berarti 1 sendiri, 2 sendiri, 5 sendiri, dan 8 sendiri. Seperti ini. Habis, karena ini ada 4 anggota, berarti sampai 4 anggota. Berarti dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Kalau ini baru 0 anggota dan 1 anggota. Setelah itu ke 2 anggota. Berarti 1 sama 2, 1 sama 5, 1 sama 8, terus 2 sama 5, 2 sama 8, dan 5 sama 8. Udah 2 anggota, kita ke 3 anggota, yaitu 1, 2, 5, 1, 2, 8, 1, 5, 8, 2, 5, 8. Ini 3 anggota, dan terakhir itu ada 4 anggota, 1, 2, 5, 8. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, sudah tepat. Nah, jika kita cari banyak anggotanya udah 16 dan kita tidak menemukan ini atau kurang dari 16, maka ada yang hilang. Nah, itu di mana? Silakan kalian cari nantinya. Nah, sekarang kita penggunaan himpunan bagian ini. 1,
itu apakah himpunan bagian dari G? Kalau elemen itu bisa satu angka ya, tapi kalau himpunan bagian itu bisa satu angka, tidak ada angkanya, dua anggota atau tiga anggota, dan selanjutnya lah. Lebih besar lah, cakupannya lebih besar. Apakah satu itu adalah himpunan bagian dari G? Lihat di sini ada angka satu, nah ini. Maka satu itu adalah himpunan bagian dari G. 3,5. Ada angka 3,5? Nggak ada, adanya di sini juga angkanya 5-nya saja. Tiganya dari mana ini? Berarti tinggal dicoret. Berarti 3,5 itu bukan himpunan bagian dari G. Sekarang 158, ada 158. Oh, ini ada 158. Atau bisa lihat dari sini. Oh, di situ ada 1, 5, dan 8. Berarti 158 itu adalah himpunan bagian dari G. Selanjutnya kita ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang semua anggotanya dibicarakan. Himpunan semesta itu punya lambang sendiri yaitu S besar. Jadi himpunan yang lain bebas mau huruf apa saja, tapi jangan S. Kalau S itu melambangkan himpunan semesta. Contohnya, tentukan himpunan semesta dari himpunan A 2, 4, 6, 8. Kalau semesta itu yang penting mencakup semua anggota dari yang ini, 2, 4, 6, 8. Kita bisa menulis jawab A itu 2, 4, 6, 8. Nah, ini adalah bilangan cacah. S itu bilangan cacah. Kenapa bilangan cacah? Karena bilangan cacah itu mencakup semua angka 2, 4, 6, 8. Kan bilangan cacah mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kan disebutkan ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8. Atau S itu bisa juga bilangan genap. Nah, bilangan genap kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada juga angka 2, 4, 6, 8-nya. Jika salah satu angka tidak memenuhi, berarti tidak bisa disebut himpunan semesta. Atau juga bisa disebut bilangan bulat. Nah, boleh. Jadi bilangan semesta ini bakal banyak sekali jawabannya. Yang penting mencakup semua dari anggota himpunan yang ditanyakan. Contohnya lagi, tentukan himpunan semesta dari ayam, bebek, itik. Ayam, bebek, itik itu kita bisa sebutkan himpunan semestanya berarti hewan berkaki dua karena memiliki dua kaki semua. Oke. Atau hewan unggas karena termasuk unggas. Atau hewannya saja. Ya benar karena ayam, bebek, dan itik itu termasuk hewan. Cukup sekian materi tentang pengenalan himpunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.